Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Adik-adik semuanya sehat? Bahagia? Senang hari ini? Semangat pagi dulu ya kita. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran mengenai manajemen aparatur sipil negara. Jadi pada pagi hari ini kalian akan bersama saya selama 6 jam pelajaran untuk mengikuti dan membahas bersama mengenai apa itu manajemen aparatur sipil negara. Baiklah, kita mulai. Kita perkenalan dulu ya semuanya, karena kita tahu kalau tidak kenal itu rasanya kurang nyaman, ngomongnya kurang enak, dan nanti kelasnya jadi nggak sip. Ini nih, ini sekilas info tentang saya. Nama saya Novianti. Saya adalah seorang Widya Iswara ahli muda di BPSDM Provinsi Bengkulu. Saya sudah menikah, anak 2. Kemudian nomor kontak itu di 0821 8439 4579. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang mata diklat kita pada hari ini, yaitu mengenai manajemen ASN. Apa sih itu manajemen ASN? Ini nih deskripsi singkatnya. Jadi, mata diklat manajemen ASN ini akan membahas tentang bagaimana kita membangun aparatur untuk nanti menjadi aparatur yang profesional. Profesional itu gimana? Kemudian netral serta bebas dari intervensi politik. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita belajar manajemen ASN pada hari ini? Nah, ini dia. Setelah mengikuti kelas pada hari ini, adik-adik semuanya diharapkan dapat memahami secara utuh konsep dan kebijakan manajemen ASN. Indikatornya apa? Ini, indikatornya adalah setelah mengikuti materi ini, adik-adik dapat menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN, kemudian menjelaskan konsep sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN. Oke, kita lanjut. Nah, undang-undang yang menaungi ASN ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana di situ terdiri dari 15 bab, dan bab yang khusus mengatur manajemen ASN itu berada di bab 8. Nah, kenapa diperlukan undang-undang untuk mengatur, yang khusus mengatur tentang ASN ini sampai turunannya di PP 11 tahun 2017? Karena ASN itu mempunyai banyak sekali isu ternyata. Isu-isu itu terdiri dari isu global seperti ini, meliputi daya saing global kita selaku aparatur negara, kemudian tuntutan nasional, kondisi manajemen ASN itu sendiri. Apa sih visi dan misi undang-undang ASN itu? Visi undang-undang ASN adalah mewujudkan ASN yang memiliki integritas profesional, melayani dan terjamin kesejahteraannya. Misinya adalah memindahkan aparatur sipil negara dari comfort zone ke competitive zone. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ya di diskusi, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Ini tadi sudah menciptakan tujuan utama undang-undang ASN. Ini menciptakan birokrasi yang bersih, bebas KKN, dan melayani hingga sampai kompetensi terhadap tanggung jawab tugas yang diemban dan melayani masyarakat dan dunia usaha. Nah, ini bisa kita lihat nih. Jangan sampai kita selaku ASN itu jadi boneka seperti ini, yang bisa ditentukan, bisa diatur. Ada dalangnya yang mengatur. Ini jangan sampai kejadian ya. Makanya dibutuhkan satu manajemen untuk mengatur ASN ini. Nah, kita tadi bicara ASN. Apa sih sebenarnya ASN itu? ASN adalah
penyebutan profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi di sini dari penjelasan ini dapat kita tangkap bahwa ASN itu terdiri dari dua. Ada yang namanya PNS dan satu lagi adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK). Nah, Ibu ingin tanya di sini, ada yang sudah mengerti atau sudah tahu apa itu bedanya antara PNS dengan P3K? Oke, bisa bantu Ibu? Oke, baik. Benar sekali. Jawaban dari siapa tadi? Oh, Andi ya? Oke, sip Andi. Ada yang bisa bantu lagi? Silakan, Mbak. Oh, Mbak Mita. Oh iya, benar, seperti itu. Nah, mungkin agar lebih jelas kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ya. Di sini tadi sudah teman-teman sudah bantu menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara PNS dengan PPK tadi. Kita bahas lebih lanjut ya. Ini ada PNS, ini statusnya sebagai pegawai tetap yang memiliki NIP, nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian berhak menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK atau P3K tadi diangkat dengan perjanjian kerja. Nah, ini bedanya. Diangkat sesuai dengan kebutuhan instansi dengan dasar adalah ketentuan undang-undang. Tugasnya sama-sama melaksanakan tugas pemerintahan, tapi bedanya di sini adalah kalau dari sisi penggajian, nanti P3K ini tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji pensiun. Kedudukannya sama-sama berkedudukan sebagai aparatur sipil negara, sama-sama melaksanakan kebijakan dan harus bebas dari intervensi golongan partai politik manapun. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kedudukan ASN itu ada 3, berada di pusat, pegawai kementerian, kemudian di daerah seperti kita ini adalah pegawai daerah, bisa berada di dinas, instansi, atau berada di penempatan yang sesuai dengan keputusan Pemdanya masing-masing. Dan satu lagi, pegawai yang berada di luar negeri, ini yang ada di kedutaan. Tugasnya, kedudukannya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke dan tetap setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah fungsi peran tugas ASN. Ini peran utama kita adalah selaku pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas kita ini melaksanakan kebijakan, pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik dan mempererat persatuan dan kesatuan. Fungsinya sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Kita sudah sampai di akhir materi, bisa kita rangkum. Tadi sudah banyak masukan hasil tanya jawab kita tadi, bahwa manajemen atau pengelolaan manajemen ASN itu menghasilkan ASN yang profesional tujuannya. Kemudian memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari KKN. Nah, ini ada nilai-nilai aneka namanya. Nah, ini adalah evaluasi pembelajarannya. Silakan dilihat, kemudian dicerna kira-kira apa yang bisa ditemukan di tempat adik-adik sekalian bekerja terkait kedudukan dan peran ASN. Terima kasih. Ini resolusi yang bagus nih, menjadi ASN yang lebih berkualitas. Sampai ini udah ujung pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama belajar ini. Sampai jumpa. Semoga semuanya mendapatkan hasil yang bermanfaat dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.